anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika KD 3.6 mengenai KPK dan FPB. Tapi sebelumnya, dalam video ini Miss Dian akan mengenalkan kalian mengenai apa itu kelipatan bilangan, apa itu faktor bilangan, kemudian apa itu faktor persekutuan, apa itu kelipatan persekutuan, kemudian apa itu bilangan prima, faktorisasi prima, dan apa itu faktor prima, ya. Dipahami dengan baik video dari Miss Dian, semoga kalian paham dan mengerti, ya. Oke, selamat belajar. Anak, kita langsung belajar kelipatan dan faktor bilangan. Pertama-tama kita akan belajar mengenai kelipatan bilangan. Nah, arti dari kelipatan bilangan itu sendiri adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli, ya. Ingat, hasil perkalian dengan bilangan asli. Oke, ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah tentukan kelipatan bilangan 7. Hanya 4 bilangan pertama. Oke, kita akan mencarinya. Kelipatan bilangan 7 dulu ya. Kelipatan bilangan 7 itu sama dengan, ingat, dikalikannya dengan bilangan asli yang paling kecil dulu, yaitu bilangan 1 ya. 7 kali 1 7, kemudian 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35, dan 7. Oke, ini dan seterusnya anak-anak ya. Nah, kembali lagi ke soal. Yang diminta hanya 4 bilangan pertama. Jadi jawabannya kalian hanya menuliskannya hanya 1, 2, 3, 4 ya. Jawabannya hanya ini anak-anak ya. Kelipatan 7-nya yaitu hanya 7, 14, 21, dan 28. Karena dimintanya 4 bilangan. Nah, selanjutnya yang B. Tentukan kelipatan dari bilangan 9 yang kurang dari 50. Oke, kelipatan 9 yang kurang dari 50 anak-anak ya. 9 kali 1 9, 9 kali 2 18, 9 kali 3 27, 9 kali 4 36, 9 kali 5 45, 9 kali 6 54. 54 lebih dari 50 anak-anak ya. Ini pertanyaannya kurang dari 50. Jadi jawabannya hanya ini anak-anak. 9, 18, 27, 36, dan 45. Oke. Nah, lanjut kita akan belajar mengenai faktor bilangan. Nah, faktor bilangan itu sendiri artinya adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ingat ya, membagi habis bilangan tersebut. Nah, Miss Dian langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan faktor dari bilangan berikut dengan melengkapi tabel perkalian. Anak-anak ingat, untuk mencari faktor bilangan ini dapat terbantu dengan menggunakan tabel perkalian ya. Oke, langsung saja. Ini menentukan faktor bilangan dari 24 ya. Oke, kita langsung dua bilangan apa yang dikalikan hasilnya ada 24. Kita mulai dari yang paling kecil anak-anak, yaitu bilangan 1 ya. 1 kali berapa sama dengan 24? 1 kali 24 anak-anak ya. Setelah 1 adalah bilangan 2 ya, ingat. Nah, 2 kali berapa sama dengan 24? Yaitu 2 kali 12. Oke, bisa ya, bisa mengalihkan ya anak-anak. Ingat, bilangannya harus bisa dikalikan dan hasilnya ada 24. Nah, setelah angka 1, 2, kemudian 3 bisa nggak ya dikalikan hasil 24? Bisa ya. 3 dikalinya adalah 3 dikali 8 ya, hasil 24. Kemudian setelah 3 adalah angka 4. 4 itu bisa ya, bisa dikalikan hasil 24, yaitu 4 dikali 6. Nah, oke, selanjutnya anak-anak, setelah angka 4 adalah 5. 5 tidak bisa dikalikan, yang menghasilkan 24 nggak ada ya. Nah, selanjutnya adalah 6. 6 bisa ya dikalikan, namun ini udah ada angka 6 anak-anak, sudah ada angka 6 ini, jadi sudah selesai ya. Tabelnya hanya sampai sini. Ingat, sampai bertemu dengan bilangan yang di sebelah kiri ini, sampai dengan bilangan yang di sebelah kanan sudah ada ya.
Tadi 6 ya, kalau sudah 6 sudah dari sini udah selesai. Nah, oke, jadi faktor dari 24 adalah bilangan semua ini anak-anak dituliskan semuanya, karena ini bisa karena bilangan ini itu jika dikalikan bisa menghasilkan 24 ya. 24 bisa membagi semua bilangan ini. Oke anak-anak ya, langsung dituliskan. Dari paling kecil dulu. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, lanjut yang B. Tentukan faktor dari bilangan 40. Oke, ingat, kalian bisa terbantu dengan menggunakan tabel perkalian. Oke anak-anak. Nah, contoh tabel perkalian yang A tadi. Nah, Miss Dian yang B ini mau menggunakan cara yang cepat ya, tidak menggunakan tabel perkalian, langsung saja. Faktor dari 40. Oke. Ingat, bilangan yang bisa dibagi oleh 40 ya. Bilangan yang habis dibagi oleh 40. Dimulai dari bilangan yang paling kecil itu 1. 1 bisa ya habis dibagi 40 ya. Kemudian bilangan 2, 40 bagi 1 tadi kan hasilnya 40 anak-anak ya. Oke, 40 dibagi 2 habis ya. Yaitu 40 bagi 2 itu 20. Kemudian 40 bagi 3 tidak bisa anak-anak. Tidak habis ya. Kemudian 40 bagi 4, 40 bagi 4 habis ya, itu hasilnya 10. 40 bagi 5 habis, itu hasilnya 8. Kemudian 40 bagi 6 tidak bisa ya anak-anak, tidak habis. Kemudian 40 bagi 7 tidak bisa juga. Kemudian 40 bagi 8 hasilnya adalah 40 bagi 8 hasilnya adalah 5. Kemudian setelah 8, 9. Nggak bisa anak-anak yang nggak habis ya. Kemudian 10. 40 bagi 10 itu 4 hasilnya. Oke. Kemudian 40 bagi 11 tidak bisa. Bagi 12 tidak bisa. Bagi 13 tidak bisa. 14, 15, 16, 17 tidak bisa. Oke anak-anak. 18, 19 tidak bisa. Oke, 20 anak-anak nih ya. 20 ditulis lagi di sini. Kemudian berakhir dengan 40 anak-anak ya. Oke, seperti itu anak-anak. Jadi 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. Ya. 20 tadi dikali dengan 2 hasilnya 40 anak-anak ya. 40 dikalikan dengan 1 hasilnya 40. Oke. Seperti itu anak-anak ya. Oke, semoga paham. Ya, itu cara singkatnya. Ingat, tadi langsung Miss Dian ulangin ya, langsung 40 dari dibagi 1 habisnya 4, hasilnya 40. 40 bagi 2 hasilnya 20. 40 bagi 4 10. 40 bagi 5 8. 40 bagi 8 5. Nah, anak-anak ingat, 40 bagi 8 5. Ini sudah diulangkan anak-anak ya. Sudah diulangkan anak-anak, ini 85 itu diulang. 58. Nih sudah ketemu. Jadi ini juga merupakan perulangan tadi ya. Yaitu ada di sini 10 itu. Oke, ditulis lagi. 20 itu ada di sini. Jadi ditulis lagi. Kemudian 40 ada di sini, tulis lagi. Oke. Ya, itu adalah cara yang singkatnya. Oke. Selanjutnya deh Miss Dian berikan lagi tentukan faktor dari bilangan 30 anak-anak ya. Dengan menggunakan cara cepat ya. 30. Nanti seperti angka 40 ini berakhirnya di 40 juga ya. 30 nanti berakhirnya di 30 juga. Oke. 30 dibagi 1 hasilnya adalah 30. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15.
30 bagi 3 hasilnya adalah 10. 30 bagi 4 tidak bisa ya anak-anak, tidak habis ya. 30 bagi 5 hasilnya 6. 30 bagi 6 hasilnya 5. Oke, ini bilangan yang berulang anak-anak. Oke. Nih. Ini pertukaran, sudah kembali ke pertukaran. Oke, berarti selanjutnya kalian tidak perlu membagi lagi, hanya menuliskan ulang ya anak-anak ya. Berarti kalian menuliskan ulangnya ini. 10 ini tulis lagi, kemudian 15, kemudian yang berakhir dengan 30. Oke, 30 bagi 10 itu kan 3 anak-anak ya. 30 bagi 15 2, kemudian 30 bagi 30 itu 1. Oke. Nah, jawabannya ini anak-anak. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Oke, semoga paham anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Oke, pertama-tama kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan. Nah, arti dari kelipatan persekutuan ini sendiri adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Nanti pertama-tama kita akan mencari kelipatan setiap bilangan terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari nilai dari kedua bilangan tersebut yang sama nilainya, ya. Itu jadi anak-anak, kita langsung kepada contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukan dua kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan 2 dan 5 ya. Oke, yang pertama langsung saja kelipatan kedua. Oke, kita akan kalikan dengan bilangan asli ya, yaitu bilangan yang paling kecil yaitu 1. 2 kali 1 adalah 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, 2 kali 9 18, 2 kali 10 20. Oke, stop dulu anak-anak ya. Coba nanti jika kurang, kita belum menemukan 2, kita akan lanjut lagi ini dikalikannya. Selanjutnya adalah kelipatan 5. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20. Oke. Dari kelipatan 2 dan 5 ini kita akan nemukan nilai yang sama ya, hanya 2 ya. Ini yang dimintakan 2. Oke, yang sama itu anak-anak ini ada 10 ya. Ya, 10 ini sama. Kemudian selanjutnya ada bilangan 20. 20 juga sama ya. Nah, sudah ketemu 2 anak-anak bilangan yang sama. Ya, jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 5 adalah 10 dan 20. Oke, seperti itu. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke soal kedua. Ini adalah soal cerita. Nah, soalnya adalah Bu Anggi bertugas piket mengajar setiap 3 hari sekali. Bu Santi bertugas piket mengajar setiap 4 hari sekali. Kemudian, tanggal berapa mereka bertugas bersama-sama selama 15 hari? Nah, jawabnya kita akan mencari dengan menggunakan kelipatan persekutuan ya. Nah, kelipatan persekutuan dari 3 dan juga kelipatan dari 4 ya anak-anak ya. 3 dan 4. Oke. Sampai ke angka 15. Jadi mereka bertugas sampai ke angka 15 ya, atau tidak boleh lebih dari 15. Langsung saja. Kelipatan 3, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Oke, stop anak-anak ya. Sekarang yang keempat. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16. Oke, stop. Nggak boleh lebih dari 15. Nah, oke. Jadi mereka bertugas bersama-sama, yaitu nilai yang sama dari kedua bilangan ini adalah nilai 12. Ya, nilai 12. Oke. Jadi kelipatan persekutuannya itu
dari kedua bilangan itu adalah 12 anak-anak ya. Tidak lupa memakai jadi. Jadi mereka bertugas bersama-sama selama 15 hari pada tanggal 12. Oke anak-anak, jawabannya seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke faktor persekutuan. Nah, arti dari faktor persekutuan ini sendiri adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya sama ya. Nilainya harus sama. Oke, kita akan lanjut ke contoh soalnya ini ya. Contoh soal yang pertama, tentukan semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan 6 dan 12. Ingat ya anak-anak, 6 dan 12. Nah, oke kita langsung cari satu-satu bilangan dulu. Faktor dari 6. Ini bisa terbantu anak-anak caranya dengan menggunakan tabel perkalian tadi anak-anak ya. Oke, Miss Dian langsung saja di sini. Faktor dari 6. Oke. 6 bisa membagi, ingat bilangan yang paling kecil terlebih dahulu ya. Bilangan asli yang paling kecil terlebih dahulu itu bilangan 1. Bisa membagi 1, bisa 1 itu kan hasilnya membagi 1 6 ya anak-anak. Ingat, ini kalau untuk perkalian gini kecil saja. Nah, kemudian bisa membagi 2 hasilnya 3 ya anak-anak ya. Bisa membagi 3 ya, hasilnya 2. Bisa membagi 4 tidak bisa dibagi anak-anak ya. Nah, ini sudah bertemu nih dengan bilangan yang kebalikannya, kebalikan dari perkaliannya ya. 32, 23 kebalikan. Oke, berarti kita langsung menuliskan ini saja 6 ya. Bilangan terakhir yaitu 6. Oke, lanjut sekarang. Faktor dari 12. Nah, 12 1 bisa anak-anak hasil 12 ya. 12 bagi 1 12. Membagi 2 bisa hasilnya 6. Kemudian membagi 3 bisa hasilnya 4. Membagi 4 bisa hasilnya 3. Oke, ini sudah bilangan kebalikan anak-anak. Stop ya. Oke, kita tinggal menuliskan ini bawahnya. Lanjutannya itu 6. Berurutan anak-anak ya, dari bilangan kecil ingat sampai besar. 6 kemudian satu lagi 12. Nah, oke. Sedangkan faktor persekutuan itu adalah bilangan yang bernilai sama. Faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah yang nilai sama anak-anak. Yang nilainya sama, ingat dari sini ya, awas jangan terkecoh dengan bilangan bawahnya. Itu hanya perkaliannya. Oke. Bilangan yang sama adalah 2. Dari 1 dulu ya anak-anak ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian yang terakhir 6. Oke, seperti itu anak-anak ya. Nah, faktor persekutuan dari 6 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, karena kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal cerita. Vivi akan memasukkan 18 pensil dan 36 ballpoint ke dalam beberapa kantong sama banyak. Tentukan banyak kantong yang mungkin diperlukan Vivi. Nah, untuk menemukan jawaban dari soal cerita berikut ini, kita menggunakan faktor persekutuan. Nah,
Kita temukan dulu faktor tiap bilangan ya. Faktor 18 itu 18 habis dibagi 1, habis membagi 1, kemudian habis membagi 2, kemudian habis membagi 3, 4 tidak habis anak-anak ya, 5 tidak habis, dibagi 6 habis, bagi 7 tidak habis, bagi 8 tidak, bagi 9 habis ya anak-anak ya, bagi 10 tidak habis, 11 tidak, 12 tidak, 13, 14 tidak, 15 tidak, 16 bisa tidak, 17 tidak, oke, 18 ya berakhir ya. Oke, selesai, harus mencapai 18 ya terakhir ya. Oke, selanjutnya faktor dari 36. Nah, 36 membagi 1 habis, membagi 2 habis, membagi 3 habis, membagi 4 habis anak-anak ya, membagi 5 tidak bisa, membagi 6 habis, membagi 7 tidak bisa, membagi 8 tidak bisa, membagi 9 habis ya, membagi 10 tidak bisa, membagi 11 tidak bisa, membagi 12 bisa. Oke anak-anak, bagi 12. Oke, nah 36 dibagi 12 itu 3 ya anak-anak, sudah ketemu 3 di sini ya. Berarti selanjutnya itu pasangan dari ini ya, pasangan dari ini 36 bagi 2 itu 18 ya. Jadi membagi 18 bisa anak-anak. Oke, berakhir dengan 11 ini yaitu 36. Oke, berakhir di 36, harus berakhir sama ya dengan soalnya 36. Oke, kemudian faktor persekutuannya. Oke, bilangan yang nilainya sama ya anak-anak ya. Yang nilainya sama itu adalah bilangan 1, kemudian 2 sama ya anak-anak ya, 3 sama, kemudian 6 sama, kemudian 9 sama. Oke, yang dikotakin anak-anak ya. Jadi jawabannya faktor persekutuannya itu dari 18 dan 36 adalah 1, 2, 3, 6. Oh, satu lagi anak-anak ya, 18 ini bisa. Oke, 1, 2, 3, 6, 9, kemudian 18. Nah ini yang mungkin diperlukan pertanyaannya anak-anak. Jadi semua ini bisa memungkinkan semuanya ya. Ini banyak kemungkinannya ada 6. Jadi jadinya tidak lupa. Jadi banyak kantong yang mungkin diperlukan Vivi. Di antaranya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6, bisa 9 dan 18 ya. Oke, itu jawaban dari soal cita. Lanjut kita akan belajar mengenai bilangan prima ya. Nah, bilangan prima itu artinya anak-anak adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya nih anak-anak ya. Contoh dari bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Oke. Nah, mengapa ini disebut bilangan prima? Ya, kita buktikan ya. Nah, 2 ini anak-anak, 2 ini itu hanya bisa
membagi bilangan 2 dan bilangan 1. Ingat, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Hanya itu. Begitu juga 3 anak-anak. Hanya bisa membagi bilangan 3 dan bilangan 1. Begitu juga 5. Hanya bisa membagi bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Seperti itu. Begitu juga 7, 11 dan lain-lain. Makanya itu disebut bilangan prima. Nah, sekarang langsung ke contoh soalnya. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara bilangan 6 dan 20. Oke anak-anak, bilangan 6 dan 20. Nah, di antara bilangan 6 kita langsung saja ya, yaitu 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, bilangan-bilangan ini adalah bilangan prima di antara ini. Hanya bisa membagi bilangan itu sendiri dan bilangan 1 ya. Seperti ini tadi caranya. Oke, lanjut ke faktor prima. Nah, faktor prima itu sendiri artinya adalah faktor-faktor dari bilangan yang merupakan bilangan prima. Ya, ingat ya, ulangin. Faktor-faktor dari bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan semua faktor prima dari bilangan 40. Ya. Oke. Faktor prima dari 40 itu kita menentukan faktornya dulu sebelum menentukan faktor prima ya. Faktor dari bilangan 40 itu bisa membagi 1 habis, bisa membagi 2 habis juga, tidak bisa bagi 3, bisa membagi 4 habis, bisa membagi 5 habis, 6 tidak bisa habis, 7 tidak bisa, 8 bisa habis ya anak-anak. 8 sudah ketemu nih, 40 bagi 8 tuh 5 nih, sudah ada bilangan di sini. Berarti kita lanjutnya ke sini ya. 40 bagi 4 itu kan 10, langsung tulis aja 10. Kemudian 40 bagi 2 kan 20, langsung saja ditulis 20 ya. Kemudian 40 bagi 1 berakhir di 40. Udah, itu aja ya. Oke, itu cara cepat dari Miss Dian ya, selain menggunakan tabel perkalian. Oke. Selanjutnya ditanyanya adalah faktor prima. Faktor prima berarti bilangannya harus prima yang dicari ya. Faktor prima dari 40 itu adalah yang prima dari semua ini bilangan. Kalau 1 bukan anak-anaknya itu, karena 1 itu bilangan asli ya. Yang prima adalah 2, 5. Sudah anak-anak, 2 dan 5. 2 dan 5. Oke. Jika kalian bingung Miss Dian mengapa 8 dan 4 itu bukan termasuk bilangan prima, tidak dipilih di faktor prima berikut ya. Oke. Karena 4 itu anak-anak, 4 itu bisa dibagi 2, hasilnya 2. Jadi bukan hanya 4 dibagi 4 1, dia bisa membagi 2 juga. Sedangkan bilangan prima itu harus seperti ini anak-anak, hanya bilangan itu sendiri dan 1. Ini tidak bisa. Sekarang 8 sama, tidak hanya 8 dan 1 saja, tapi 8 itu bisa membagi 2 ya, hasilnya 4. Oke. Nah, seperti itu maksudnya. Sekarang yang ketiga kita akan belajar mengenai faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini sendiri artinya adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ya, dalam bentuk perkalian bilangan prima. Oke. Langsung ke soal ya. Kita belum diminta untuk menemukan faktorisasi prima ini. Nah, soalnya yang pertama ini hanya melengkapi pohon faktor saja. Nah, lengkapi pohon faktor berikut dengan bilangan yang tepat. Oke. Anak-anak, untuk faktorisasi prima itu kita harus membagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Ingat, bilangan prima yang paling kecil itu dimulai dari 2. Nah, kita bagi 2. Jika tidak bisa,
Boleh bilangan prima yang lain di atas 2 ya. Nah 30 bagi 2 itu 15. Nah 15 dibagi 2 dulu nggak bisa anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke bilangan prima di atas 2 yaitu 3. Bisa ya, 15 bagi 3 itu 5. Oke anak-anak, stop di 5. Mengapa Miss Dian stopnya di 5? Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, jadi stop. Oke, 5 itu bilangan prima, hanya bisanya dibagi bilangan 5 dan 1 kan ya, bilangan itu sendiri dan 1 kan, ini 5 ya. Oke, stop di 5. Sekarang lanjut ke 50. Oke, lengkapi pohon faktornya. 50 dibagi 2 itu 25. 25 bagi 2 tidak bisa. Kemudian lanjut lagi, dibagi 3. Bilangan prima di atas 2 itu 3. Tidak bisa juga ya, tidak bisa membagi. Nah lanjut, setelah bilangan 3 primanya itu 5. 25 bagi 5 bisa anak-anak, yaitu 5. Oke, stop di 5 karena 5 sudah berakhir. 5 adalah bilangan prima, tidak bisa lagi membagi, hanya bisa membagi bilangan itu sendiri dan 1. Oke, lanjut lagi anak-anak, kita belajar membuat pohon faktor ya. Soal berikutnya adalah buatlah pohon faktor dari bilangan 60 dan tuliskan bentuk faktorisasi primanya. Oke, kita akan diminta untuk membuat pohon faktor ya. Oke, langsung saja. 60 itu kita bagi dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 30. 30 kita bagi lagi dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 15. 15 kita bagi dengan 2 tidak bisa. Lanjut ke 3 berarti. 15 bagi 3 5. Oke, stop di 5. Oke. Bilangan yang paling luar ini dilingkari anak-anak. Nah, nanti kita akan mencari faktorisasi primanya. Oke. Faktorisasi prima dari 60 ini sendiri adalah ini bilangan yang dilingkarin ini, yang paling luar ini kita kalikan. 2 dikali 2 kali 3 kali 5. Nah, oke. 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2-nya ini bisa dipangkat 2, kemudian dikali 3, kemudian dikali 5. Oke, sudah ketemu anak-anak. Ini faktorisasi prima. Ingat, faktorisasi prima itu bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima. Ya, ini sudah menghasilkan bentuk perkalian anak-anak ya. Oke, sampai di sini anak-anak. Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai KPK dan FPB ya. Tetap semangat, pahamin ini karena ini adalah permulaan sebelum kalian belajar KPK dan FPB. Oke. Semangat, Tuhan memberkati.